Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, saudara-saudara sekalian, hari ini kita dari komunitas Nun akan memulai satu program baru, satu program tayangan mengenai filsafat yang kita beri nama Ngobrol-Ngobrol Soal Filsafat. Program ini kita buat untuk mencoba mendekatkan filsafat kepada sebanyak mungkin khalayak, begitu ya. Jadi kan selama ini filsafat itu sering dianggap sebagai sesuatu yang jauh, sesuatu yang rumit, sesuatu yang menegangkan, begitu ya, bagi banyak orang. Nah, kita dari komunitas Nun membuat program ini sebagai upaya untuk mendekatkan filsafat kepada keseharian kita, kepada keseharian seluas mungkin khalayak muslimin. Nah, di awal ini, di pertemuan pertama ini, kita akan membahas satu persoalan filsafat yang sebenarnya juga menjadi pertanyaan bagi banyak orang, gitu ya, mengenai apa itu filsafat, gitu ya. Saat ini saya bersama teman saya, Pak Rijal, Khairul Rijal. Sudah dipanggil Ustadz sebenarnya itu, sudah dipanggil Ustadz Rijal oleh banyak orang. Ya, kita bersyukur lah ya teman kita dipanggil Ustadz. Rijal ini dulu memang mahasiswa filsafat UI, jadi S1-nya di filsafat UI gitu ya. Kemudian masuk ke program magister di KESIS juga mengenai pemikiran dan filsafat begitu ya. Dan sekarang sedang menempuh pendidikan filsafat juga di KESIS di Malaysia. Gitu. Nah, kita sebenarnya itu kalau kita membahas filsafat gitu ya, kan kita itu memang di Nun ini ngobrol-ngobrol ada hal yang sangat biasa gitu ya. Jadi ngobrol-ngobrol itu memang salah satu inti kegiatan di Nun gitu ya. Tidak diskusi, tidak seminar, tidak pendidikan-pendidikan formal gitu ya, tidak sesuatu yang terlalu resmi, tapi kita lebih banyak ngobrol-ngobrol bersama teman-teman di Nun ini. Nah, kita berpikir bahwa alangkah baiknya kalau kebiasaan di Nun ngobrol-ngobrol itu disebarkan lebih luas ke khalayak begitu. Nah, hari ini kita akan memulai satu perbincangan mengenai ya seperti yang tadi disampaikan mengenai apa itu filsafat gitu ya. Biasanya sebenarnya orang bingung kalau membahas filsafat itu gitu ya. Kenapa bingung? Karena pertama kalau kita lihat di Google misalnya itu ya, apa itu filsafat, yang muncul lah definisi-definisi yang rumit dari berbagai pemikir, dari berbagai tokoh yang sulit difahami oleh banyak orang begitu. Kalaupun kita lari ke asal muasal kata filosofia misalnya itu, orang juga tidak banyak tahu apa yang dimaksud filo, apa yang dimaksud sofia. Gitu. Filo itu cinta, sofia itu kebijaksanaan, tapi apa yang dimaksud cinta dan apa yang dimaksud kebijaksanaan banyak orang yang belum paham begitu ya. Jadi pagi ini kita akan ngobrol gitu ya, bukan seminar, bukan diskusi. Jadi kita akan ngobrol mengenai apa itu filsafat gitu ya. Pertama mungkin kita akan, sebelum kita masuk ke pengertian asal-usul kata, kita akan bicara dulu mengenai ini, Jal. Kenapa filsafat itu sering dilihat dengan tegang oleh banyak orang gitu ya. Kesannya itu kalau kita berfilsafat gitu ya, itu kita jadi ateis gitu ya, anti syariat gitu. Rambutnya gondrong gitu ya. Padahal ente nggak pernah rambut gondrong ya selama belajar filsafat gitu ya. Jadi kita akan membahas itu yang pertama. Jadi kenapa ada jarak psikologis antara banyak orang dengan filsafat gitu. Apa masalahnya gitu. Kemudian baru kita bahas apa itu filsafat dari segi etimologi mungkin gitu ya. Kemudian dari definisi-definisi yang banyak gitu ya. Karena banyak sekali tokoh yang menerjemahkan, mengartikan filsafat dengan sangat rumit gitu ya. Sehingga ketika orang mencari definisi filsafat, bukannya mengerti malah tambah bingung gitu ya. Iya. Betul. Ya emang ya maksudnya kalau bicara kenapa rada tegang gitu ya kalau ngobrol bicara tentang filsafat, memang kan mungkin track recordnya kali ya, maksudnya catatan atau ingatan orang tentang tokoh-tokoh atau individu-individu yang mengasosiasikan dirinya dengan filsafat itu yang sebenarnya juga semacam memberikan pemaknaan yang bukan tentang filsafat itu sendiri, tetapi tentang orang yang berkegiatan di dalam dunia filsafat. Itu salah satunya. Kan sebenarnya orang-orang awam lebih mudah melihat apa yang kelihatan itu, apa yang zohir gitu ya. Dan asosiasi kepada mereka itu sebenarnya adalah hal yang lebih mudah ditangkap lalu kemudian disimpulkan. Padahal tentang filsafatnya itu sendiri, menariknya ya, salah seorang misalnya tokoh di barat itu kayak Fred Feldman misalnya, dia bilang kalau filsafat itu aneh gitu. Salah satu disiplin yang aneh karena orang sebenarnya ketika disebut filsafat mereka nggak langsung tahu apa sih sebenarnya yang dibahas begitu. Kalau misalnya orang bicara, kamu belajar di mana, sejarah,
orang langsung kebayang gitu, belajar ekonomi kebayang gitu, biologi gitu. Tapi ketika disebut filsafat mereka have no idea kalau bahasanya orang sana gitu, nggak tahu itu apa sih, cuma gitu segala macam. Itu satu. Yang kedua, kalaupun mereka tahu, mungkin ngelihat orang gitu ya, atau kemudian melihat perkataan-perkataan yang katanya filosofis begitu, kesan yang ada justru lebih banyak distorsinya. Maksudnya distorsi tadi ya, ada banyak distorsi karena asosiasi terhadap mereka yang ngomong filsafat. Satu lagi perasaan psikologis orang yang mendengarnya juga gitu. Makanya kalau sempat kita ngobrol juga kan, maksudnya ada semacam persepsi psikologis yang kelihatannya dibawa gitu oleh mereka yang berfilsafat atau orang yang mendengarkan filsafat. Nah, keduanya ini sebenarnya menciptakan ketegangan-ketegangan yang sebenarnya tidak perlu. Seandainya saja mereka mulai masuk lebih dalam tentang apa sih itu sebenarnya filsafat gitu. Kalau nggak ke situ, kalau kita cuma fokus sama yang zahirnya aja, yang kelihatannya saja, yang asosiatif saja, maka sebenarnya jangan-jangan selama ini sebenarnya kita telah keliru gitu, bersikap di tahapan yang semestinya begitu sih. Ya. Tapi kan sebenarnya kita juga punya pengalaman ya, bersentuhan dengan teman-teman yang mendalami filsafat. Betul, gitu ya. Betul. Dulu kan di kampus gitu ya, nanti masuk tahun 2003 gitu 2003, ya, jurusan filsafat di UI gitu ya. Iya. Kenapa ente masuk filsafat? Kan ya, bukan karena ingin dapat karir yang bagus kan? Bukan ya. Memang. Karena di filsafat tuh nggak ada di ini apa? Kalau mau jadi PNS nggak ada tuh jurusan filsafat gitu. Iya, sebenarnya memang salah satu minat awalnya ya, masuk filsafat itu salah satunya karena saya ngerasa itu kayaknya jalan yang sesuai dengan potensi yang saya miliki gitu. Misalnya ya, kalau waktu di SMA itu saya ngerasa kemampuan kebahasaan saya itu agak mencolok begitu ketika dibuat tes IQ misalnya. Ini satu indikasi saja ya. Tapi memang saya ada punya kecenderungan untuk melakukan pengorganisasian, ya, ngatur sesuatu lah, melakukan pengaturan yang lama-kelamaan kecenderungannya itu akhirnya kepada pengaturan yang bersifat konseptual. Itu lama-lama ke situ. Nah, pilihan-pilihan waktu kuliah itu kan memang macam-macam. Ada ya psikologi waktu itu, ada juga sosiologi, tapi filsafat itu satu yang akhirnya masuk pilihan karena memang kebetulan pembacaan, ya ini karena baca buku sebenarnya. Baca satu buku menarik sekali karena dia kemudian membicarakan tentang fenomena kehidupan kita, tetapi dalam bahasa yang rada canggih di satu sisi gitu. Tapi juga ada semacam perspektif yang kita jarang temui gitu dalam pembicaraan sehari-hari, tetapi sebenarnya signifikan gitu buat kehidupan kita sehari-hari gitu. Itu sih yang kemudian akhirnya ya masuklah filsafat dengan lika-likunya lah ya. Maksudnya nggak kemudian langsung punya alasan yang betul-betul fix gitu, lebih menjejak. Ya, motivasi pengen memperdalam sesuatu dan mengatur sesuatu secara konseptual itu yang sebenarnya mungkin bisa dibilang salah satu dorongan yang awal gitu buat saya sih. Nanti merasa juga bahwa sebenarnya misalnya itu kalau kita spesifik ke kalangan kaum muslimin gitu ya, memang filsafat di kalangan kaum muslimin tidak terlalu tumbuh. Kaum muslimin di Indonesia maksudnya itu, iya. Khususnya ya di Asia Tenggara mungkin tidak terlalu tumbuh saat ini, sehingga cara berpikir kita, cara bertindak kita gitu ya, mungkin dalam yang lebih cara berpolitik itu juga mengalami masalah yang besar karena ada problem-problem mengenai persepsi psikologis tadi terhadap filsafat itu. Iya, betul. Maksudnya kalau ini dalam pengamatan saya lah, orang-orang yang kemudian akhirnya memilih masuk filsafat itu kan kalau dia memang dikelilingi oleh persepsi-persepsi psikologis yang telah menjadi memasyarakat begitu. Itu jelas satu hal yang membuat mereka tertahan gitu masuk ke situ. Padahal kalau saya lihat justru banyak persoalan yang kita hadapi sebagai bangsa hari ini begitu, atau bahkan sebagai pribadi hari ini itu bisa disingkap begitu, dimensi-dimensi yang halus. Ya, halus ini tidak bermakna jauh sebenarnya. Halus justru lebih banyak bermakna dekat ya. Tapi karena kadang saking dekatnya itu kadang-kadang nggak kelihatan gitu kan. Kadang-kadang sesuatu yang teramat dekat nggak kelihatan. Padahal yang dekat tadi punya efek yang sangat banyak terhadap dimensi-dimensi yang turunannya gitu. Dimensi-dimensi kebangsaan tadi, misal kebudayaan dan seterusnya. Jadi kalau kemudian belajar orang-orang Islam, misalnya orang-orang Islam di Indonesia menjadi agak khawatir tentang filsafat, satu seperti disebutkan tadi itu
banyak kan persepsi psikologisnya, nggak persis mengerti filsafat apa sih gitu. Padahal sebenarnya kan berpikir kritis gitu ya, kemudian berpikir secara mendalam, mengakar, itu adalah sesuatu yang sifatnya manusiawi gitu. Maksudnya masa kita mau menghindari berpikir mendalam, nggak mungkin gitu. Ada orang-orang di luar sana bahkan kedangkalan saja diperdalam gitu. Dalam maknanya yang mengakar, menjadi dangkal secara filosofis itu ada gitu. Jadi apalagi maksudnya berarti kan secara naturalnya, secara fitrahnya manusia ingin masuk kepada kedalaman-kedalaman itu. Cuma kan memang nanti ada kesanggupan, kemampuan. Ya jangan terlampau percaya diri atau terlampau rendah diri juga untuk kemudian berhadapan filsafat sih. Berarti sebenarnya kita juga kalau dalam pengalaman sebenarnya kita bisa juga memaklumi sebenarnya kenapa khususnya kaum muslimin secara umum gitu, memang tidak semua, ada juga yang mendalami filsafat secara serius, tapi secara umum kita seperti takut gitu ya, seperti ada ya perspektif psikologis yang keliru terhadap filsafat. Jadi ketika misalnya ada anak mau belajar filsafat gitu ya, bapaknya akan bilang jangan belajar filsafat, nanti sesat gitu ya, nanti ateis begitu kan. Nanti belajarnya jadi kiri, jadi marxis gitu kan, jadi komunis, begitu nanti atau jadi liberal gitu ya. Kan sebenarnya kesan itu yang muncul ketika kita belajar, ketika orang Islam belajar filsafat gitu ya. Tapi memang kita bisa memaklumi sebenarnya kenapa hal ini muncul gitu ya, karena memang tadi secara faktual banyak orang-orang yang belajar filsafat gitu ya, akhirnya punya pandangan yang terlampau kritis terhadap agama misalnya, terhadap syariat misalnya gitu ya, dan itu menghasilkan satu bentuk-bentuk kontroversi gitu, yang bagi banyak orang gitu itu jadi kontraproduktif gitu ya. Betul. Nah, tapi sebenarnya tidak hanya itu yang dihasilkan filsafat gitu kan. Bahkan mungkin sebenarnya kita punya filsafat kita sendiri begitu ya. Iya, betul. Gitu. Nah, saya pikir sebenarnya kita harus mulai menjelaskan bahwa filsafat itu sebenarnya jinak gitu ya, tidak menakutkan, dan lebih jauh dari itu kita perlukan dan bermanfaat gitu ya bagi banyak aspek kehidupan. Tentu untuk sampai kepada hal ini kita perlu banyak penjelasan yang panjang begitu ya. Tapi kalau saya kira kita bisa memulai sebenarnya itu dari persoalan apa sebenarnya itu kendala belajar filsafat di Indonesia selain peluang kerja yang tidak luas. Kan tidak menjanjikan ya, jangankan di Iya betul, tidak menjanjikan. Ya memang kan apresiasi masyarakat kita kepada sebutlah hal-hal yang mendalam itu tentu saja satu hal lah, sesuatu yang dalam itu tentu tidak semua bisa orang mengaksesnya sebenarnya, tetapi tidak bisa dikatakan bahwa itu tidak penting gitu. Itu satu lah. Tapi kendala orang-orang di dalam belajar filsafat ini memang secara kelembagaan, misalnya kelembagaan orang terbatas ya sebenarnya. Di mana sih kalau kita mau belajar filsafat itu juga satu. Apalagi filsafat yang benar gitu ya. Iya gitu ya. Pertama kan di beberapa universitas kebanyakan filsafat dipelajari di universitas Kristen sebenarnya. Universitas yang misalnya bukan orang Islam. Kalaupun ada punya orang Islam, ya pembahasan tentang filsafatnya sayangnya masih juga banyak dipengaruhi sama persepsi orang Barat tentang filsafat. Persepsi orang Barat tentang filsafat secara umum dan persepsi orang Barat tentang filsafat Islamnya sendiri di dalam kerangka Barat begitu. Jadi ketika orang kemudian mau belajar filsafat di lembaga-lembaga yang ada, sebenarnya memang tantangannya adalah kita akan belajar itu dari saringannya Barat, dari filternya Barat gitu, dari perspektifnya Barat. Dan itu mesti disadari juga sebenarnya. Oleh sebab itu sebenarnya kalau kalau seseorang belajar filsafat berharap mendapatkan keimanan yang bertambah, tetapi tidak tanpa kesadaran dia mau belajar kemana, siapa gurunya, pandangannya bagaimana, itu jadi satu yang sangat penting kalau mau masuk ke sana gitu. Kalau enggak ya semacam orang yang berharap bahagia gitu, masuk ke sana, tahu-tahu yang terjadi adalah diporak-porandakan gitu. Struktur pemikiran, struktur akidahnya gitu berantakan karena kemudian tidak terlalu tahu. Bahkan kalau mau belajar itu mesti tahu lembaga yang mau dimasuki. Itu satu. Nah, kalau kemudian pun sudah sadar, maka pertanyaan lanjutannya apa yang sebenarnya mau dipelajari, filsafat apa yang mau dipelajari di sana. Kalau memang kita mau mempelajari filsafat Barat di lembaga yang memang mengajarkan itu, sadari tentang itu sebenarnya satu hal yang akan ibaratnya menjadi
posisi epistemiknya jelas begitu. Jadi kalau orang masuk, oh ternyata ini yang disajikan adalah tentang Barat. Bukan kemudian bilang pengantar filsafat, tapi Baratnya nggak disertakan, padahal itu sebenarnya banyak perspektif-perspektifnya adalah Barat. Gitu. Jadi transparansi dari para penyelenggara pendidikan filsafat satu hal, tapi para peminat filsafat juga jangan kecepatan, jangan gitu. Polos gitu. Jangan terlalu polos juga, tetapi di satu sisi juga jangan terlalu negatif gitu. Kalau terlalu negatif, yang terjadi justru adalah orang-orang yang belajar kedalaman-kedalaman ini adalah orang-orang yang tidak memiliki kesiapan yang memadai secara, sebutlah secara intelektual, secara moral, secara spiritual. Padahal sebenarnya itu satu bidang yang efeknya cukup masif, meskipun tempatnya atau orang yang berkegiatan itu tidak banyak. Gitu. Maksudnya masif karena efeknya ya ke dunia sosial, politik. Kayak orang-orang kan di dunia media sosial tuh sering ngomongin tentang orang yang bikin kayak Mark Zuckerberg gitu ya, yang kemudian membuat media sosial berdasarkan pembacaan yang ada filsafat-filsafatnya gitu. Jadi ada pemahaman yang bersifat filosofis itu punya efek luas tadi. Jadi kalau dia jadi semacam terlalu polos atau terlalu negatif, dua-duanya tidak produktif karena sebenarnya tidak sesuai sebagaimana adanya gitu, sebagaimana hakikatnya. Makanya kita perlu kenal hakikatnya itu supaya bisa bersikap sesuai gitu. Sebenarnya masalah itu bukan hanya di bidang filsafat gitu ya. Biologi juga perspektif Barat gitu. Bahasa juga bahasa Barat gitu ya. Hampir semua keilmuan di universitas itu diajarkan di kehidupan pendidikan formal kita hari ini perspektifnya adalah perspektif Barat sebenarnya. Gitu. Cuma kan itu suka tidak terucap ya sebenarnya. Padahal yang tidak terucap dalam konteks itu punya efek yang sangat mendasar, sehingga orang-orang yang belajar secara umum tadi ngalamin ibaratnya ya, semacam hubungannya dengan keimanan pun mungkin bisa jadi muncul pertanyaan gitu bagi masing-masing. Ya sebenarnya itu ya, justru filsafat itu penting bahkan untuk mengetahui hakikat pendidikan yang ada di kita itu ya. Betul, iya. Misalnya kita belajar bahasa sendiri sebenarnya gitu ya. Kalau di filsafat bisa dianggap menyesatkan, belajar bahasa pun sama gitu. Bisa menjauhkan kita dari dari paradigma bahasa Islam begitu ya. Karena perspektif bahasanya adalah perspektif bahasa Barat yang sekuler begitu ya. Sama juga belajar kedokteran juga sebenarnya sama gitu. Sebenarnya. Ekonomi juga sama gitu ya. Hukum semuanya perspektifnya Barat gitu. Justru dengan kita mempelajari filsafat, kita bisa jadi tahu gitu ya bahwa hukum yang diajarkan di universitas gitu ya, kemudian ilmu-ilmu lain, ekonomi gitu ya, bisnis gitu. Kita juga bisa paham kenapa pendidikan arahnya ke semakin pragmatis. Justru itu dengan filsafat. Filsafat itu dibutuhkan bahkan di situ begitu ya. Di dunia pendidikan, mengelola masjid gitu ya. Kita juga perlu memahami masyarakat misalnya itu. Jadi semuanya sebenarnya berpikir mendalam itu dibutuhkan di banyak level begitu ya. Ini yang saya kira jarang disadari gitu sama kaum muslim. Iya, maksudnya ketika mereka belajar apapun dari kampus, ya mau kampus Islam ataupun bukan Islam, kesadaran tentang titik pijak di mana si disiplin keilmuan itu diajarkan sebenarnya amat penting. Cuma kadang-kadang dianggap tidak penting karena ibaratnya ya, dinilai itu kayak nggak ada pengaruhnya gitu. Oh ini netral saja gitu, ini objektif saja. Netral dan objektif dikelirukan misalnya ya, ditukar-tukar begitu padahal beda. Tapi dianggap oke, ini netral, mau muslim mau nggak muslim nggak apa-apa belajar. Ini nggak ada nilai-nilai baratnya misalnya begitu. Padahal sebenarnya ada banyak ibaratnya ya, banyak sifat-sifat kerangka-kerangka barat itu yang meskipun tidak diucapkan tapi menjadi penafsir dari penemuan-penemuan faktual pada sains-sains yang ada itu. Memang sih kata orang tuh ada juga misal kayak yang saya kaji gitu, Prof. Alatas itu bilang bahwa di dimensi ilmu-ilmu kemanusiaan, ilmu kemasyarakatan dan kemanusiaan itu nanti nilai-nilai si pandangan alam itu atau worldview itu dia akan mulai lebih kelihatan dibanding kajian-kajian atau disiplin-disiplin yang bersifat sebutlah keras itu, hard science gitu. Itu akan kayak ya kita bicara gelas gitu ya, secara objektif gelas ini ya sama di hadapan ente gitu, di depan saya gitu sama aja. Tapi sebenarnya kalau kita bicara gelas pada tataran produksi, efeknya kepada masyarakat, nilai, jadi selalu ada kaitan yang halus tadi dan itu akan lebih kelihatan dan transparan jika kita bicara tentang filsafat itu sebenarnya. Jadi bukan senaif itu menganggap bahwa
fakta adalah fakta gitu. Bukan bahwa fakta itu bisa diciptakan, bahwa fakta itu tergantung budaya yang dia dilahir di dalamnya gitu. Jadi kalau kemudian kalau itu ini latihan menyadarinya sebenarnya yang rada susah gitu. Karena ketika kita mulai sadar, baru tuh antipati hilang, berkurang setidaknya, kenaifan berkurang juga. Lalu bersiap-siap bersama-sama orang-orang dari agama lain yang berusaha mempelajari ini untuk pada dasarnya nanti di dalam konteks kebangsaan kita untuk berdialog bersama-sama tentang titik pijak kita masing-masing gitu. Ya sebenarnya kalau kita tidak belajar filsafat, sebenarnya kita tidak bisa membangun konsep-konsep kita sendiri begitu. Iya, nggak bisa. Akhirnya sering gitu ya, wajahnya Islam gitu ya. Sebenarnya pandangan di belakangnya adalah pandangan yang berasal dari Barat misalnya begitu ya. Bentuknya pergi haji, naik pesawat gitu ya. Tapi pengelolaan pesawatnya itu tidak pakai ekonomi ihsani perspektif Islam gitu ya. Justru jadi sangat industrial misalnya. Sangat industrial, betul. Pendidikan juga sama gitu ya. Dalam banyak hal gitu ya. Bahkan pendidikan kanak-kanak. Kadang-kadang kan kita lihat kurikulum pendidikan kanak-kanak yang keliru misalnya. Saya ingin ambil contoh misalnya itu banyak sekali di buku-buku anak-anak itu cerita Nabi gitu ya. Cerita Nabi gitu ya. Misalnya Nabi Musa membelah lautan begitu. Nah, itu perspektif di buku-buku itu sebenarnya perspektif Barat tentang dongeng gitu. Tentang kisah-kisah di luar rasional, di luar penalaran rasional gitu ya. Jadi Nabi Muhammad membelah bulan, kemudian Nabi Ibrahim tidak terbakar di dalam api, Nabi Musa membelah lautan, Nabi Adam turun dari surga gitu ya. Itu diceritakan kepada anak-anak kita di tingkat taman kanak-kanak, di tingkat SD, di berbagai buku anak-anak dengan perspektif dongeng gitu ya. Padahal jelas gitu ya, cerita-cerita itu adalah cerita yang bersumber dari Al-Quran dan harus ditafsirkan dengan disiplin Al-Quran, disiplin penafsiran Al-Quran, bukan dengan cara mendongeng seperti orang Barat mendongengkan Pinocchio gitu kan, Bapak Geppetto gitu, apa lebih jauh lagi tentang mitos Yunani gitu ya, seperti itu gitu ya. Jadi sebenarnya banyak sekali karena kita mengabaikan filsafat gitu tanpa sadar kita sering keliru dalam memahami realitas, termasuk bahkan realitas keagamaan kita. Gitu. Jadi anak-anak bisa jadi melihat sejak kecil, sejak dini, karena penanganannya salah, kisah-kisah dalam Al-Quran yang sebenarnya faktual gitu ya, historis, jadi seperti dongeng. Begitu ya. Betul. Jadi dampak kemiskinan konsep itu sangat serius ya, dari mulai masalah buku anak, masalah kebangsaan, masalah politik gitu kan, bahkan masalah makanan gitu ya. Iya, bisa betul. Ya, kenapa kita apa yang kita tuh sebenarnya ada ya secara syariat itu makan itu harus halal, harus thayyib gitu ya. Tapi kan kita tidak menghasilkan budaya makan misalnya itu kan. Kita kan harus ada alasan gitu ya. Ada makan yang sekedar makan gitu ya. Ada orang makan sekedar makan untuk kenyang, untuk dapat tenaga, biar nggak lapar gitu kan. Tapi di tingkat peradaban tertentu, makan itu ya menunjukkan keadaban gitu ya. Kita kan makan minum pakai tatakan begini kan, apa fungsinya tatakan ini kan, bisa aja nggak pakai begini gitu kan. Nah, ini kan pakai tatakan ini ada simbolisasi, ada yang lain sebagainya gitu. Kita minum ini ya diangkat, diminum begini gitu. Itu kan hasil dari pemikiran bagaimana adat terhadap minum, terhadap makan begitu ya. Jadi sampai ini sebenarnya paling tidak catatannya adalah filsafat itu sebenarnya penting untuk membangun peradaban kita gitu. Walaupun kita juga tidak nafikan ada di dalam Islam misalnya ada hal-hal lain yang kita perlukan gitu ya. Bukan hanya filsafat tidak bisa berdiri sendiri, dia terikat dengan khususnya dengan agama begitu ya. Tapi setidaknya gambaran-gambaran umum tadi menggambarkan bahwa tanpa filsafat kita bisa banyak mengalami kekeliruan betul. Dari masalah buku anak, pendidikan anak begitu ya, pemaknaan diri gitu ya. Apa alasan saya menjadi Indonesia begitu ya. Betul. Itu mungkin alasan banyak orang yang pergi ke Suriah itu karena tidak ada pemikiran yang memadai mengenai alasan untuk menjadi Indonesia gitu ya. Betul. Gitu. Kan kalau ke Suriah dijanjikan surga gitu ya. Ntar deportasi gitu.
Nah, tapi kalau di Indonesia dijanjikan surga atau tidak gitu ya. Nah, artinya kan kalau kita perhatikan lagi pemikiran filosofis mengenai kebangsaan, mengenai alasan orang Indonesia untuk setia menjadi Indonesia itu, Muslim Indonesia itu setia jadi Indonesia itu sangat penting juga. Penting. Tanpa betul. itu bisa menghasilkan radikalisme, ekstremisme, betul. sifat-sifat berlebihan, begitu ya. Betul. Saya kira masalah-masalah ini kita akan bahas pelan-pelan, iya, betul, gitu ya, betul, di episode-episode yang lain gitu ya, mengenai pendidikan anak, iya, gitu ya, mengenai politik, spesifik, gitu. Betul. Mungkin mengenai ekstremisme itu nanti kita bahas secara khusus ya. Bisa juga. Gitu. Jadi kalau Anda kekurangan konsep mengenai Indonesia, gitu ya sebenarnya bukan hanya di tingkat agama ya. Bukan. Misalnya kalau Anda punya kemampuan di bidang teknologi, gitu ya, di Indonesia tidak dihargai, di negara lain dihargai. Apa fungsinya nasionalisme begitu ya? Ya secara pragmatis apa alasan saya menjadi Indonesia kalau dihargai sama orang lain begitu ya? Atau dalam ekonomi gitu. Ada marketplace buatan orang Indonesia, ada marketplace buatan orang luar negeri gitu ya. Apakah kekuatan kita ber-Indonesia itu akan membuat udahlah kita demi pembangunan ekonomi bangsa kita milih marketplace yang Indonesia ini meskipun lebih ribet dan lebih mahal gitu. Ini yang luar negeri ini nggak kita ambil misalnya ya. Itu kan hal-hal kayak gitu dan pada kenyataannya enggak jauh. Iya benar. Gitu. Ya. Orang lebih mirip yang murah daripada yang Indonesia. Iya betul. Gitu. Tapi itu saya kira gambaran-gambaran di bidang ekonomi, di bidang politik, di bidang pendidikan itu nanti kita bisa urai lebih dalam satu-satu. Tapi ada baiknya kita mulai lagi perbincangan ke awal aja. Apa itu filsafat gitu ya? Apa itu filsafat itu? Tentang hakikatnya. Kalau ada orang yang mulai tertarik untuk belajar filsafat, biasanya mereka mulai membaca satu buku. Novel ya. Novelnya itu judulnya Dunia Sophie World ya. Sophie World ya. Siapa Justin Gardner. Nah, itu di situ gitu kan. Salah satu yang penting untuk memulai filsafat itu adalah rasa ingin tahu katanya begitu. Rasa ingin tahu. Itu catatannya begitu ya. Tapi ada bagian kita mulai dulu dari kata filsafat itu sendiri gitu ya. Kita tahu lah kalau kita buka di internet gitu ya. Yeah. Ada dua kata yang membangun kata filsafat, filosofi itu. Ada kata philo, ada kata sophia. Gitu. Philo itu biasanya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia jadi cinta. Sophia itu kebijaksanaan. Gitu. Jadi cinta kebijaksanaan gitu kan. Yeah. Sebenarnya itu kata itu agak retoris gitu ya. Apa yang dimaksud dengan cinta kebijaksanaan? Bahkan kalau kita bagi lagi apa yang dimaksud dengan cinta, apa yang dimaksud dengan kebijaksanaan, itu juga saya kira akan berbeda. Gitu ya. Kebijaksanaan yang dimaksud oleh kaum muslimin, oleh para ulama-ulama Islam gitu ya. Dengan kebijaksanaan yang dimaksud oleh Pythagoras, oleh Aristoteles gitu ya. Bahkan mungkin pemikir-pemikir yang lebih kontemporer. Pemikir-pemikir masa kini mungkin juga berbeda gitu. Nah, jadi kita coba mulai dari situ. Sebenarnya apa makna philo dan makna sophia dari muasalnya? Memang ini berasal dari kata Yunani ya. Iya, betul. Tapi bukan berarti yang bisa berpikir dan yang bisa bijaksana itu cuma orang Yunani dan orang Barat. Tentu saja tidak begitu gitu ya. Begitu artinya. Gitu. Kita tidak mengatakan kita melihat bahwa sebenarnya itu ada pemaksaan bahwa seolah-olah yang bisa berpikir itu cuma orang Barat begitu. Padahal nenek saya di kampung berpikir juga gitu. Kalau nggak berpikir ya nenek saya nggak menghasilkan gimana cara membangun dapur, gimana cara mengelola alam untuk bersawah. Kakek saya itu juga berpikir sebenarnya itu. Memang tidak disebut berfilsafat, tidak disebut berlogika gitu ya. Tapi kalau tidak menggunakan perangkat-perangkat berpikir itu ya tidak akan terhasilkan satu kebudayaan gitu ya. Tapi pada kenyataannya dan harus kita akui bahwa filsafat ini yang mensistematisasikannya, yang menghaluskannya, yang meninggikannya pertama kali memang orang-orang Barat gitu. Maka memang kata filosofi itu berasal dari Yunani begitu ya. Nah, sebenarnya apa aja yang selama secara akademis ente pelajari itu makna philo, makna sophia, dan kemudian makna filosofia, makna filsafat itu apa sebenarnya itu? Kalau kita kembali ke akar kata. Akar kata ya. Ya secara akar kata atau etimologi itu ya. Memang filsafat itu tadi ya ada philo, ada sophia. Kata ini atau istilah ini sebenarnya kalau kita lihat asalnya ya bukan sekadar ke akar kata tadi ya. Maksudnya ini adalah istilah yang
diutarakan oleh Pythagoras. Pythagoras melihat bahwa dalam sebuah masyarakat, khususnya masyarakat Yunani waktu itu, ada 3 kelompok gitu. Nah, filosof ini adalah salah satu kelompok dari 3 kelompok tadi. Ya, kelompok pertama misalnya orang-orang yang mencari popularitas, ya, keterkenalan gitu. Kemudian mereka masuk ke dalam dunia yang ya mungkin politik dan seterusnya gitu. Ada yang kemudian berusaha mencari keuntungan melalui perdagangan. Dan ada kelompok ketiga, itu kelompok yang berusaha mencari kebenaran melalui jalan kontemplasi, melalui jalan pemikiran. Nah, orang-orang yang disebut sebagai filosof itu sebenarnya mereka dalam konteks Pythagoras awalnya pengen bilang bahwa saya ini gitu ya tidak terlalu layak disebut sebagai orang yang bijaksana. Gitu. Bukan saya orang yang wise gitu kalau pakai bahasa Inggrisnya gitu ya. Bukan saya orang yang bijaksana, tapi saya adalah orang yang mencintai kebijaksanaan. Karena bagi dia kebijaksanaan secara ketat itu milik Tuhan. Bagi Pythagoras, kebijaksanaan dalam arti ketat milik Tuhan. Dan manusia dengan kelemahannya, manusia dengan fragility-nya ya, kerapuhannya, kemudian sifatnya, kelemahannya itu sukar untuk mencapai kebijaksanaan sebagaimana kebijaksanaan Tuhan, termasuk kalaupun sudah dapat bagaimana tetap dijaga gitu. Menjaganya, merawatnya, karena ada sifat-sifat yang dimiliki manusia. Maka Pythagoras bilang saya bukan wise man tetapi philosopher. Jadi adalah orang yang kemudian mencintai kebijaksanaan. Nah, kebijaksanaan yang dimaksud di sini sebenarnya kalau kata cintanya secara umum ya memang nanti bukan cinta dalam artian eros begitu ya, dalam artian kayak cinta yang bersifat erotik begitu, physical atau apa jasmaniah begitu ya. Tapi dia semacam dikaitkan dengan natural disposition gitu. Kecenderungan yang sifatnya natural begitu. Kayak satu definisi tentang bukan definisi, pernyataan yang sering dikutip dari Aristotle kan, man desire to know. Desire di situ adalah satu kecenderungan yang juga dekat dengan makna philein itu ya, philos gitu ya di dalam konteks itu. Sedangkan di satu sisi Sophia tadi sebagaimana dijelaskan sebenarnya adalah kebijaksanaan yang bukan kebijaksanaan sebagaimana ada pada Tuhan, tapi kebijaksanaan yang bersifat sebutlah di dalam levelnya manusia gitu. Kebijaksanaan dalam levelnya sebagai manusia disebut kalau oleh Jacques Maritain ketika dijelaskan juga, wisdom so far it is accessible to human nature. Ya, sejauh dia bisa diakses oleh sifatnya manusia, yaitu kebijaksanaannya manusia. Nah, itu secara etimologis dan secara asal ceritanya sebenarnya begitu gitu. Jadi meskipun tentu saja kalau kita mendefinisikan sekadar secara etimologis tidak bisa dapat itu tuh yang tadi nanti ya kita bicarakan definisi-definisi yang kontemporer, kenapa ada sejarah perubahan makna-makna filsafat. Tetapi buat saya ketika dijelaskan dalam konteks seperti ini, ya ini saya lihat dari bukunya Jacques Maritain dan juga dari Encyclopedia Philosophy, justru dia memberikan semacam satu titik yang semestinya para filosof atau para pengkaji filsafat zaman ini itu aspire gitu, berusaha bercita-cita sebagai orang yang justru punya kerendah hatian ya, karena kalau kata Pythagoras modesty, kerendah hatian yang dimiliki oleh seorang filosof mengatakan bahwa dia cinta kepada pecinta kebijaksanaan itu sendiri satu tanda kebijaksanaan gitu. Jadi bukan juga lantas kemudian membenci kebijaksanaan gitu ya. Lantas kemudian mengatakan kita tidak mungkin sampai pada kebenaran dan seterusnya. Sedangkan mereka ini disematkan di zaman ini menggunakan istilah filosofer gitu yang justru semacam menjauh dari makna asal tadi yang bagaimanapun etimologisnya tetap penting mewarnai menjadi seorang filosof itu seperti apa sih? Ya berarti wisdom yang dimaksud itu bukan bijaksana kalau sudah tua gitu, lihat anak-anak jadi lebih bijaksana, lihat masalah jadi tidak marah-marah, bukan itu ya, bukan bijaksana yang dimaksud. Jadi bijaksana yang dimaksud itu sebenarnya adalah satu nilai akhir gitu ya, nilai paling tinggi yang sangat dekat dengan sebenarnya kebenaran. Gitu ya. Jadi sebenarnya berfilsafat itu juga meyakini bahwa kita bisa sampai kepada kebenaran. Gitu. Paling tidak secara etimologis sebenarnya muasal filsafat itu adalah keyakinan, kecintaan bahwa manusia mungkin mencapai kebijaksanaan, mungkin mencapai kebenaran, dan dengan itu dia mencapai
kebaikan hidup. Betul. Meskipun memang ada catatan bahwa sampainya dia pada kebenaran, kebijaksanaan itu dengan susah payah. Karena dia tinggi, halus dan seterusnya. Oleh karena itu kesusah payahan itu pun harus disadari, mesti semacam satu kesadaran pada para filosof ini supaya hati-hati apa yang dia dapat ini bisa juga hilang gitu. Meskipun bukan berarti kebenaran tidak ada ya, tapi kebenaran yang kemudian dipegang oleh seseorang bisa tertanggal jika dia tidak hati-hati dalam melangkah. Jadi sebenarnya kata filosofia ini, cinta, kebijaksanaan, sebenarnya juga harus dilihat dari secara historisnya gitu ya. Dari Pitagoras gitu. Kemudian apa makna makna cinta, makna filsafat, makna kebijaksanaan gitu, itu perlu ditata juga gitu ya. Dan mungkin bisa berbeda ya Jal ya. Betul. Orang Islam bisa melihat kebijaksanaan dan melihat cinta secara berbeda dengan orang Barat begitu. Betul, ya? Ada perbedaan nanti. Ya maksudnya kayak ya kebijaksanaan tadi akan dikelilingi oleh satu sistem gitu, sistem pemaknaan yang akan berbeda nanti tergantung pandangan alami sih. Iya emang kayak gitu-gitu. Jadi memang mungkin kita perlu juga pembedahan atas makna filo dan makna sofia ini penting juga gitu ya, supaya orang tidak bingung apa maksudnya cinta, apa maksudnya kebijaksanaan gitu ya. Jadi dengan pembedahan tadi mudah-mudahan memberikan sedikit gambaran begitu ya, apa yang dimaksud. Tapi yang menarik juga begini Jal. Ketika orang mulai belajar filsafat atau orang ingin tahu filsafat, biasanya mereka mencari definisi filsafat. Definisi gitu. Nah definisi-definisi ini banyak sekali, banyak tokoh gitu. Mungkin sama seperti definisi kebudayaan begitu ya, sangat luas, sangat banyak gitu. Bahkan masing-masing tokoh gitu ya, di Barat saja misalnya itu antara Plato, Aristoteles gitu, itu sangat beragam dalam menafsirkan atau mendefinisikan filsafat. Ada juga orang-orang yang mendefinisikan filsafat seperti dengan aforisma, dengan simbolik seperti itu yang membuat filsafat semakin sulit difahami. Jadi ketika orang pergi mencari makna filsafat, dia pengen tahu apa itu filsafat dengan menelusuri definisi-definisi yang ada, gitu. Itu dia bukannya paham, malah tambah bingung dan malah tambah mengerti, malah tambah tidak mengerti apa itu filsafat. Sebenarnya ada kendala apa dalam definisi filsafat ini? Definisi filsafat. Iya, kalau saya lihat misalnya ke Oxford Companion of Philosophy gitu ya. Itu aja dalam entry filsafatnya dijelasin tuh bahwa definisi filsafat itu adalah satu pembahasan yang berubah karena ada perubahan, sebutlah ya semangat zaman kalau di Barat gitu ya. Zaman di Yunani kunonya satu ya, semangat zaman satu. Tokoh-tokoh yang kemudian menyampaikan definisi-definisi ini juga memahami hakikat filsafat itu agak berbeda gitu. Ya dia tergantung standpointnya dia lah gitu. Dan itu perbedaan-perbedaan itu sebenarnya di satu sisi ibaratnya ya tidak semestinya bermasalah sangat gitu. Tidak terlalu bermasalah lah sebenarnya kalau definisi berbeda. Tetapi memang sayangnya definisi-definisi ini kalau kita lihat dari zamannya, dari Yunani kuno yang ke abad pertengahan, itu masih ada nuansa pembahasan filsafat yang ke arah penyempurnaan jiwa sebenarnya. Di Barat itu ya adalah ke situ-situnya gitu. Tetapi setelah proses perjalanan filsafat Barat masuk ke zaman modern, itu sebenarnya mulai tentang kaitannya dengan kehidupan yang baik dan seterusnya sebenarnya agak semakin berkurang lah sebetulnya, semakin berkurang. Janganlah dikaitkan dengan ke situ kelihatan gitu. Ada nuansa-nuansa bahwa ini lebih kepada filsafat kayak semacam lebih kepada usaha mengetahui sesuatu hakikat dengan dan hakikat ini berbeda-beda ya. Maksudnya yang disebut sebagai first cause ini akan berbeda-beda tergantung masing-masing filosof. Ada yang bilang nanti materi gitu yang sebagai yang utamanya, yang perubahan sosialnya berdasarkan pada materi misalnya. Atau nanti sebenarnya realitas ini adalah teks gitu. Jadi nanti perbedaan-perbedaan itu, jadi kategori first cause yang tadi saya sebutkan sebenarnya kategori umum saja membantu kita untuk melihat itu. Ya misalnya contoh yang dibuat oleh misalnya Husserl gitu ya, dalam metode fenomenologi di zaman modern gitu ya, menemukan esensi-esensi di dalam pengalaman melalui yang disebut sebagai metode fenomenologis gitu ya. Metode yang kemudian berusaha menghentikan sebutlah apa yang biasa kita lakukan ketika kita berpikir, tapi langsung saja berhubungan dengan realitas tanpa perantaraan konseptual tadi ya, nggak pakai bantuan sains, nggak pakai bantuan, bahkan nggak pakai bantuan filsafat ya, dalam artian bahwa disiplin filsafat begitu.
Jadi realitas langsung saja ke kita. Itu juga maksudnya menunjukkan bahwa definisi-definisi ini adalah semacam kritik juga kepada definisi sebelumnya. Oh, itu filsafat bukan begitu, filsafat bukan begitu. Makanya kalau kemudian orang belajar tadi baca Dunia Sofi gitu, terus membaca definisi filsafat, kelihatannya kayak ada kesan bahwa filsafat ini kayak nggak akan habis gitu. Ya, maksudnya nggak selesai gitu. Iya, seperti nggak selesai. Meskipun sebenarnya perlu diberikan penekanan, ini adalah filsafat Barat. Si filsafat Barat itu memberikan kesan itu dalam perjalanannya, karena kalau dilihat dalam sejarah, pensekularan itu terjadi lebih deras di waktu-waktu zaman modern gitu. Mulai dari nol, mulai bicara human nature tanpa ada kaitan dengan zaman-zaman sebelumnya. Kita mau mulai lahir kembali gitu ya, renaissance gitu ya, rebirth gitu. Nggak usah pakai agama, nggak usah pakai apa yang disediakan masyarakat, pakai akal pikiran sendiri. Nah, itu sendiri akan membantu kita mengapresiasi kenapa sih jadi ada beda-beda gitu. Jadi beda-beda. Jadi untuk memahami definisi filsafat ini, sebenarnya kita juga harus memahami bahwa di Barat itu adalah satu, kalau ada istilah itu ever shifting paradigm gitu ya. Jadi paradigma di Barat itu berubah. Gitu. Dulu filsafat ditafsirkan dengan menggunakan agama, maksudnya agama Kristen. Kemudian katakanlah ya dari abad pertengahan ke zaman modern itu ada proses sekularisasi terhadap makna filsafat itu sendiri mungkin. Betul. Gitu. Nah, jadi memang ada satu jalan ya yang harus sebenarnya ditempuh orang. Kalau ingin memahami, menata definisi-definisi yang ada, itu pertama harus dipandang secara historis. Dan kemudian pembabakan di Barat itu, pembabakan filsafat di Barat itu harus ditinjau dari pandangan metafisika Barat itu gitu ya. Dan yang menjadi persoalan adalah kenapa definisi itu jadi beragam dan terasa saling bertentangan, saling mematahkan satu sama lain, karena di Barat itu ada perubahan mengenai makna hakikat gitu ya. Metafisika Barat itu berubah-ubah gitu. Beda dengan misalnya di Islam gitu. Apa pandangan Anda soal kendala ini? Iya, maksudnya memang kan mereka ini apa ya, tadi kalau disebut ada sekularisasi di zaman abad pertengahan gitu, nuansa agama atau dari apa yang disediakan kebudayaan itu dipandang justru menjadi distorsi. Bahkan kayak Francis Bacon tuh bicara tentang konsep idols gitu ya, bahwa ada idola-idola ya, dari terjemahan ke bahasa Indonesianya, ada idola-idola semacam berhala-berhala itu yang menghalangi seseorang untuk mengetahui sesuatu sebagaimana adanya. Jadi nanti ada dari human nature juga punya ada kontribusi, ada marketplace dalam artian zaman itu ya, pasar dalam artian percakapan yang ada di masyarakat juga dipandang membuat distorsi, termasuk juga sistem-sistem filsafat yang telah ada di zaman sebelum Francis Bacon atau pada saat itu juga, semacam sistemnya Aristoteles gitu ya, atau Plato atau yang Thomas Aquinas dan seterusnya, dipandang semacam stage play, semacam teater saja. Jadi mereka pembukaan, nanti di ujung ada klimaks, nanti klimaks selesai begitu ya. Jadi semacam satu permainan teater saja yang dipandang tidak terlalu berguna untuk menunjukkan kepada kita dunia itu seperti apa sih sebenarnya. Makanya memang di zaman modern itu mereka melepaskan itu semua dan mulai dari nol gitu. Mulai dari seperti tidak punya pendahulu. Mereka, karena hasrat mereka supaya tidak ada distorsi-distorsi itu. Makanya kayak René Descartes misalnya, definisi filsafat yang kaitannya dengan mengetahui hakikat sesuatu melalui metode keraguan, mencerminkan semangat melepaskan tradisi, melepaskan agama, hal-hal yang bersifat otoritas lah sebetulnya. Jadi ada agak alergi begitu, ada bisa disebut semacam alergi, khawatir, cemas tentang hal-hal itu. Bahkan ungkapan bahwa sebaiknya kita berpikir sendiri tidak dengan bantuan otoritas apapun itu semakin memuncak di Immanuel Kant. Sapere aude itu, ya, berani berpikir sendiri itu, lepaskan otoritas, lepaskan apa-apa yang tidak diteguhkan berdasarkan cahaya akal, maksudnya reason sebenarnya, itu jadi tambah kelihatan gitu. Memang maksudnya kendala-kendala itu apa ibaratnya ya, jadi bisa kita lebih pahami juga gitu. Oh, ini kenapa jadi ribet begitu, karena hakikat-hakikatnya jadi akhirnya berbeda. Ketika menggunakan, sebutlah ya, akal masing-masing gitu ya, reason masing-masing, dia akan bilang, oh reality itu materi, oh reality itu sebenarnya spirit, oh reality itu sebenarnya masyarakat, atau reality itu sebenarnya individu. Akhirnya bagaimana menata fakta-fakta kehidupan memang sudah ada begini, terus cara menata yang ultimate, yang paling mendasar, akan akhirnya saling saing gitu. Karena masing-masing semacam bisa membuat penjelasan yang
semacam penjelasan yang koheren pada dirinya, tetapi sebenarnya penjelasan itu kalau kita lihat dari pandangan yang kita miliki misalnya, itu kayak nggak lengkap gitu sebenarnya. Jadi nanti ada juga tuh yang pandangan bahwa ya memang nggak bakal lengkap karena masing-masing akhirnya punya worldview masing-masing gitu. Akhirnya juga ada begitu juga. Ya. Ini kalau kita simulasikan persoalan filsafat di Barat itu, kita misalnya kita ambil contoh gelas inilah, gitu ya. Persoalannya adalah ketika orang melihat gelas, gitu ya, orang akan berpikir gelas ini asalnya dari mana, misalnya, gitu ya. Oh, ini asalnya gelas itu dari tanah lempung yang dibentuk gitu ya, dibakar gitu ya, dibikin jadi keramik, dibakar, dicampur dengan berbagai ini sehingga dibentuk sehingga bisa jadi seperti gelas gitu ya. Jadi gelas ini asalnya adalah tanah lempung gitu, atau tanah yang bahan keramik itu. Nah, kemudian tanah lempungnya dari mana? Gitu kan. Tanah lempung ini dari mineral, dari proses alam gitu, dari batuan yang mengendap, terkena angin, terkena arus air, terkena hujan gitu ya, melunak gitu. Ada proses-proses alam yang menghasilkan tanah lempung gitu ya. Nah, tanah lempung itu sebelum menjadi tanah lempung apa gitu. Nah, kan akhirnya bertanya sebab ini gitu ya. Nah, filsafat sebenarnya itu berbicara tentang sebab paling awal gitu ya. Nah, pertanyaan yang jadi persoalan di Barat adalah pandangan mengenai sebab awal ini berubah-ubah gitu, yang disebut sebagai itu nanti ada yang jadi Tuhan masih ada di situ, atau Tuhan tidak lagi ada dalam gambarannya itu. Jadi itu memang perubahan-perubahan, bahkan sampai yang ada cuma yang jasmani ini yang faktual, dan bahkan atom saja ada filosof tertentu yang aliran positivisme itu ditolak keberadaan atom karena dia nggak bisa dicerap. Yang bisa dicerap ini aja. Ya, sampai segitu, dan ya dia beragam saja begitu banyaknya gitu, tergantung apa yang dipahami. Berarti kalau kita tajamkan lagi, persoalannya adalah perbedaan pandangan mengenai hakikat sesuatu. Ya, betul, gitu. Hakikat sesuatu. Dan lebih jauh lagi berarti pandangan mengenai wujud gitu ya. Kalau pandangan wujudnya berbeda, maka definisi-definisi filsafat itu juga akan berbeda. Dan itu terjadi di Barat. Karena pandangan mengenai wujudnya tidak aja berubah-berubah gitu. Itu yang mungkin menghasilkan kebingungan sebenarnya ya. Bahwa cara pandang terhadap wujud itu, cara pandang hakikat apa yang menjadi hakikat sesuatu itu berubah-ubah gitu ya. Ada yang beranggapan kalau dulu gitu ya, causa prima unmoved mover itu kan Tuhan begitu. Kemudian itu katakanlah diskualifikasi jadi bukan gitu. Itu hanya proses alam gitu. Tapi juga itu melahirkan pertanyaan tentang awal gitu. Betul. Ada awal atau tidak ada awal gitu ya. Kalau ada awal bagaimana, dan kalau alam ini berawal bagaimana, kalau wujud ini berawal kayak gimana, dan kalau tidak berawal juga bagaimana. Saya kira itu juga menjadi karena tidak ada semacam wahyu gitu ya. Tidak ada jawaban-jawaban yang bersifat ilahiyah gitu ya. Hanya mengandalkan rasio manusia saja, itu jadi tidak terjawab, dan akhirnya kemudian di zaman modern diekstrimkan lagi, di zaman postmodern itu malah ditinggalkan. Jadi kadang-kadang di Barat itu ya sudah, yang kita bisa pikirkan itu hanya yang ada di depan mata kita. Kita tidak mungkin mengetahui, kalau bahasanya kan metafisika itu berarti tidak bisa diketahui. Mereka mulai membagi satu wilayah pengetahuan, satu wilayah keyakinan gitu ya. Saya kira itu sekularisasi itu bukan hanya pemisahan agama dari politik gitu ya. Tapi yang paling pokok adalah pemisahan antara wilayah pengetahuan dengan wilayah keyakinan yang berasal dari cara pandang terhadap wujud itu. Gitu. Mungkin itu kalau ditata dengan lebih seksama gitu ya, kita akan memahami bagaimana sebenarnya perubahan-perubahan makna filsafat itu terjadi di Barat. Jadi kenapa banyak definisi, kenapa banyak pemaknaan terhadap filsafat di Barat, itu karena pandangan yang berubah-ubah mengenai hakikat wujud. Kayak kalau tadi disebut tentang perbedaan pandangan-pandangan itu juga satu istilah yang sering disebut oleh para pelajar filsafat atau buku-buku filsafat gitu ya. Spekulatif. Ya, spekulatif ini kan kalau bahasa orang Islamnya zon begitu ya. Dugaan gitu ya. Kalau kayak kita tahu ada tendangan spekulasi ya kalau main bola. Bisa masuk, bisa enggak ya? Iya, betul. Jadi kalau kemudian ditendang, tendangan spekulasi gitu kan, nggak masuk gitu ternyata. Ternyata masuk karena untung-untungan gitu. Jadi spekulatif adalah salah satu sifat yang disematkan kepada filsafat karena yang dibicarakan itu sebenarnya menjadi bahan perbedaan dan perdebatan karena memang
objeknya atau pencapaian ke level itu tuh nggak bisa dicapai pada kepastian jika melalui jalan sekadar rasio saja sebenarnya gitu. Tapi memang mereka kan udah nggak mau pakai otoritas yang lain, udah pakai akal saja. Udah semakinlah perbedaan tentangnya itu semakin jadi meruncing gitu. Untuk disatukan jadi lebih susah karena memang jadi spekulatif gitu. Apakah mereka bisa betul-betul memastikan pergi ke awal mula alam semesta? Kan nggak bisa. Emang sih ada berusaha pakai sekarang teropong gitu ya, melihat radiasi yang muncul atau terpancar di zaman awal Big Bang itu misalnya, katanya begitulah. Tapi kan nggak ada yang pernah ngelihat first hand gitu ya, langsung bahwa alam semesta bor gitu kan, nggak ada juga. Kita nggak pernah ada di sana untuk menyaksikan. Yang kita bisa lakukan adalah berspekulasi saja. Ya kan zaman dulu orang kayak di zaman Yunani, Demokritos misalnya bicara bahwa yang menjadi dasar alam ini adalah atom, bukan dengan makna atom yang sekarang. Itu kan nggak pakai peralatan laboratorium, tetapi menggunakan penalaran. Jadi kalau sesuatu dibagi menjadi lebih kecil, nah di ujungnya pasti dong nanti akan ada yang paling kecil yang nggak bisa lagi dibagi. Makanya disebut atom gitu. Atomos itu kan sesuatu yang nggak bisa dibagi lagi. Meskipun definisi yang sekarang udah jadi nggak sama ya, di atom ada lagi sisinya gitu. Tapi kan itu spekulasi gitu. Dan orang berspekulasi tidak ada Tuhan itu pun sebenarnya cenderung bisa disebut sebagai spekulasi. Karena di sisi yang lain ada orang mengatakan ada Tuhan. Tapi menggunakan akal semata, terlebih akal yang telah disekularisasikan, memang kecenderungannya untuk sampai kepada Tuhan saja menjadi persoalan. Apalagi sampai pada Tuhan yang dijelaskan dalam agama gitu. Berarti kita sebenarnya sudah membagi dua persoalan ya yang harus dibahas di episode yang akan datang. Pertama, apa itu wujud gitu ya? Sebagai satu yang apa yang bisa manusia ketahui gitu ya. Yang manusia kita bisa ketahui adalah wujud. Tapi bagaimana pandangan wujud antara Islam dan Barat misalnya. Yang kedua adalah tadi tentang akal gitu ya. Akal, pandangan mengenai sebenarnya lebih luas lagi mengenai jiwa. Itu juga berbeda berarti ya. Beda betul. Jadi mungkin di episode selanjutnya kita akan membahas mengenai apa itu wujud dan apa itu jiwa begitu ya. Tapi mungkin itu kita lihat bahwa memang di Barat kita bisa pahami kalau orang belajar ingin tahu apa itu filsafat dengan menelusuri definisi-definisi yang ada di Google gitu kan, pasti bingung karena perlu pemahaman kenapa definisi itu muncul secara historis gitu ya. Iya, tadi. Karena wujud yang dipahami Immanuel Kant misalnya itu tentu saja berbeda dengan wujud yang dipahami oleh misalnya Thomas Aquinas misalnya itu. Mungkin juga berbeda juga yang dipahami oleh Plato misalnya itu. Plato juga berbeda memahami wujud seperti dengan Aristoteles gitu ya. Nah, keberagaman pemahaman mengenai wujud ini dan bagaimana jiwa yang bisa memahami wujud ini itu menghasilkan kesumukan gitu ya, berbagai definisi, berbagai pendapat yang tidak ada ujungnya karena mereka kehilangan satu alat gitu ya. Karena mereka hanya mengandalkan satu alat saja yang kita bisa sederhanakan menjadi reason gitu ya, dan mengabaikan alat-alat yang lain untuk mengetahui saluran-saluran lain betul. Nah, kalau definisi filsafat yang membingungkan di Barat ini kita kontraskan dengan misalnya definisi salah satu saja ulama filsuf Muslim. Itu bagaimana? Kalau filsuf Muslim sebenarnya bagaimana dia menafsirkan atau menerjemahkan filsafat itu? Ya, kalau saya baca dari bukunya Said Hussein Nasr ya, History of Islamic Philosophy begitu. Memang menariknya ya. Kalau tadi kan ramai itu ya, banyak begitu definisinya. Kalau di peradaban Islam menariknya Said Hussein Nasr mengatakan bahwa definisi filsafat Islam itu atau filsafat dalam Islam itu tidak banyak mengalami perbedaan seperti itu. Walaupun ada perbedaan, yang terjadi adalah penambahan demi penambahan aspek yang kalau kita lihat punya kemiripan dengan definisi filsafat di awal periode di Yunani kuno dengan mungkin di abad pertengahan. Ada kemiripan itu. Bicara tentang misalnya antara mengetahui hakikat segala sesuatu dan juga sampai kepada penyempurnaan jiwa. Kalau misal contoh tadi misalnya diminta contoh misalnya oleh Mula Sadra misalnya yang dianggap termasuk yang menyempurnakan definisi-definisi tentang filsafat sebelumnya. Dikatakan bahwa filsafat itu adalah sesuatu yang menyempurnakan jiwa sejauh itu ada dalam kemampuan manusia melalui ilmu tentang hakikat segala sesuatu. Dan itu melakukan dengan satu penilaian yang disandarkan kepada burhan, kepada pembuktian,
ya bukan kata orang, bukan semata kata orang, atau juga bukan sekadar mengikuti orang gitu ya. Jadi itu menariknya adalah ada dua sisi yang terus menerus sampai ke zaman kontemporer lah sebutnya ya, bahwa sebenarnya filsafat ini dipahaminya ada tentang tentang jiwa, jiwa dalam artian mengetahui sesuatu dan juga mengubah si jiwa itu dalam artian amal gitu. Jadi ada kesatuan antara ilmu dengan amal, antara mengetahui sesuatu dan mengubah jiwa sesuai dengan pengetahuan tentang sesuatu tadi yang terus menerus tuh menariknya sama. Kalau kalau saya misal belajar di jurusan filsafat ya, tentang penyempurnaan jiwa itu tidak, ya apalagi jiwa ya, jadi mungkin penyempurnaan kesejahteraan diri kali kalau bahasa sekarang gitu, tapi bukan penyempurnaan jiwa di zaman barat kontemporer ya, atau pendidikan filsafat yang kontemporer gitu. Itu nggak ada, tapi di orang Islam itu masih ada. Tapi memang sayangnya ya, kalau tadi kita bicara kaum muslimin di Indonesia, misal contoh saja, apalagi termasuk kaum muslimin di dunia, filsafat itu tadi masih kayak dalam konteks yang tidak akan membantu menyempurnakan jiwa. Seolah-olah kesannya begitu. Yang terjadi adalah merusak iman, bikin orang jadi murtad atau sejenisnya gitu, dibandingkan ini tuh awalnya arahnya ke situ, ke arah penyempurnaan jiwa itu. Itu yang dan menariknya sebenarnya sama tuh, definisi yang relatif sama lah arahnya gitu, dari satu ulama ke ulama lain, bahkan sampai zaman Mullah Sadra menurut Nasr. Nah ini kalau kita definisi Mullah Sadra ini kita coba simulasikan Jal. Simulasikan biar pemahaman teman-teman kita juga jadi lebih jelas gitu ya. Tadi ada yang menarik adalah burhan gitu ya, pembuktian gitu. Ya. Kalau disimulasikan seperti tadi, misalnya kausa prima lah ya, kepada kausa prima, itu seperti apa Jalan? Misalnya tuh kita memikirkan gelas ini lah. Gelas ini berasal dari tanah lempung yang dibentuk, dibakar, dihaluskan gitu kan, sehingga bisa dipakai untuk minum gitu ya. Tanah lempung berasal dari misalnya bebatuan dari gunung yang terkena air, terkena angin, terkena proses alam sehingga dia menjadi tanah lempung gitu ya. Terus bebatuan itu berasal dari mineral, atau lebih jauh lagi berasal dari tumbuh-tumbuhan di zaman Purbasana gitu ya. Zaman Purbasana nanti hewan-hewan, tumbuhan hidup gitu. Mereka dulu lahir, sebelum itu ada lagi, sebelum ada itu lagi. Nah, sebenarnya pembuktian akliyah yang tadi itu seperti apa? Iya, jadi kalau yang saya pahami ya, jadi proses pembuktian yang dimaksud itu bahwa sesuatu diterima bukan sekadar kata seseorang atau kata saya misalnya itu, tetapi karena memang dia bisa diverifikasi, diperiksa oleh, sebutlah secara objektif oleh mereka yang sedang berbicara. Jadi bukan semata ini kata itu saya begini gitu, kata guru saya begini maka benar misalnya ya. Jadi yang justru hendak dilakukan adalah alasan guru saya mengatakan ini adalah begini, alasannya begini dan begini. Alasan itu yang sebenarnya juga disebut sebagai burhan itu. Jika dia ketika diutarakan jadi satu bukti sendiri dan memaksa orang yang diajak berbicara untuk menerima itu. Menyepakati jadi dia benar karena memang sebagaimana adanya, bukan kalau tadi disepakati misalnya, jadi bukan dia bukan dia menyepakati lalu dia jadi benar, tapi dia karena benar disepakatilah dia gitu, karena dia mufakat lah, bertemu ke situ gitu. Jadi kalau tadi kayak cangkir gitu ya, bicara tentang ini nanti kan ya secara alamiahnya pembuktian akliyah tadi akan masuk kepada satu yang kita kenal dalam bahasa Indonesia itu abstraksi. Jadi ada proses kita nanti bergeser atau berpindah dari pembahasan sesuatu yang bersifat materi, mulai masuk ke ranah yang sifatnya akli gitu. Kita mulai bicara tentang tadi ya, ada cangkir ya, misal cangkir ini, nah itu kan satu contoh. Tapi nanti cangkir saja tanpa cangkir ini kan tidak lagi singular, tapi sudah mulai dia sifatnya mungkin partikular, yang sifatnya juz'i gitu, yang mulai lebih universal lah sebutlah. Jadi kalau kayak saya sebut cangkir, di dalam bayangan saya bukan cangkir yang ini aja, tapi cangkir-cangkir yang lain. Seluruh cangkir. Jadi seluruh cangkir. Nanti lama-kelamaan kalau bicara cangkir ada lagi kategori yang lebih umum, misalnya alat makan gitu, atau peralatan rumah tangga gitu, atau ciptaan manusia dan seterusnya gitu. Itu nanti kan kalau kita lihat kategori-kategori yang lebih umum itu juga bagian dari burhan sebenarnya gitu. Sehingga orang yang bisa ngikutin penjelasan tadi, harapannya adalah dia sampai kepada penglihatan pembuktian akliyah itu pada mata akalnya. Nah dari situ oh berarti benar nih bahwa
ada nih disebut akibat gitu. Ada ini si cangkir ini disebabkan oleh tadi rentetan penjelasan kronologis gitu ya. Ya, sampai kemudian nanti bahkan ketika waktu belum ada dan seterusnya ya. Maksudnya jadi perlahan si sebab itu ditarik ke belakang, ada sebab yang tidak lagi sebab pertama gitu. Sebab yang tidak disebabkan. Ya, sebab yang tidak disebabkan lagi gitu. Sedangkan ini kan misalnya membuat kita menjadi sebab untuk ditaruh air misalnya. Terus berjalan ke belakang. Itu yang nanti akhirnya sampai pada sebab pertama, dan sebab pertama itu sampai kita padanya lewat pembuktian akliyah, dan di situ masih masuk kepada burhan. Cuma memang perjalanannya bisa dikatakan kadang panjang ya, tergantung kemampuan kita. Tetapi secara mudah kita menerima bahwa ketika ada akibat, ada sebab, dan itu bisa diurut saja, dan akhirnya akan membuat kita pada satu kesimpulan bahwa ada dong semestinya sesuatu yang tidak disebabkan. Karena kalau kemudian yang menjadi yang katanya ultimate cause itu sebagai akibat juga, ya berarti belum selesai. Nah, ini kan kita ke ujungnya. Itu masuk burhan juga sebenarnya, masuk burhan. Menarik juga ya penjelasan misalnya itu Prof. Alatas di Risalah untuk kaum muslimin gitu ya. Prof. Alatas mengajak kita memikirkan sebelum pada 100 tahun atau 200 tahun dahulu ini gitu iya, betul yang itu. Semua manusia yang hidup saat ini sebenarnya tidak ada. Nggak ada. Kita juga tidak ada gitu. Saya sebelum tahun 85 ya tidak ada. Maksudnya tidak ada di dunia ini. Tidak ada di dunia, ya. Nah, kenapa kita ada? Karena ada ibu dan bapak. Ya. Kenapa ibu bapak ada gitu kan? Karena ada nenek kakek. Kenapa nenek kakek ada? Terus gitu kan. Apakah pasti selalu begitu gitu ya? Tidak ada ujungnya atau ada ujungnya? Kalau ada ujungnya, kita berarti mengatakan ada manusia pertama. Iya. Gitu. Nah, tentu saja sebagai muslim kita punya Al-Qur'an yang mengatakan bahwa manusia pertama adalah Nabi Adam gitu ya. Jadi kita sebenarnya punya preposisi mengenai manusia pertama. Ya, proposisinya. Proposisi mengenai manusia pertama. Bagaimana manusia pertama itu? Itu juga dijelaskan ya di dalam Al-Qur'an. Jadi sebenarnya kita karena kalau tadi barat itu hanya rasio, kita punya proposisi samiyat ya, proposisi samiyat yang membuat cara berpikir kita lebih tidak spekulatif. Ketika kita berbicara sebab pertama di sebalik yang wujud di sebalik materi ini gitu ya. Betul. Kita bisa melihat itu gitu ya. Mungkin kalau kita gabungkan gitu ya. Sebenarnya itu ada filsafat dan dengan proposisi samiyat itu ada ilmu kalam gitu ya. Iya. Ini memang agak perlu penjelasan hubungan filsafat dan ilmu kalam gitu ya. Tapi mungkin gitu ya, karena kita terlalu panjang kalau bahas semuanya, nanti kita ada hubungan filsafat dan agama di episode ketiga ya. Gitu. Nanti direncananya episode ketiga. Gitu. Jadi kita bilang bahwa dalam Islam filsafat kita itu adalah filsafat yang hidup bersama ilmu kalam. Gitu ya. Tapi ada juga yang menarik, Jal. Setelah penjelasan itu, Prof. Alatas kemudian menjelaskan surat Al-A'raf 172 mengenai the day of Alastu gitu ya, zaman Alastu gitu ya. Dan itu lebih cenderung sufistik gitu ya. Nah, di sini sebenarnya kita bisa katakan antara filsafat, ilmu kalam dan tasawuf itu sebenarnya itu saling mengukuhkan gitu ya. Betul. Dan kebetulan tiga-tiganya sering dibid'ahkan ya. Belajar kalam salah, belajar filsafat salah, apalagi belajar tasawuf gitu. Nah, jangan-jangan kemunduran umat Islam ini gara-gara bukan hanya salah memahami filsafat itu, tapi salah memahami tiga-tiganya. Betul. Salah paham filsafat, salah paham ilmu kalam dan juga tentang tasawuf. Tapi itu perlu kita buktikan. Betul. Gitu kan. Di episode sebelumnya, episode selanjutnya gitu ya. Nah, jadi memang saya kira itu ya perbedaan secara umum lah antara Islam dan Barat mengenai filsafat. Ada lagi satu yang menarik dari definisi Mula Sadra tadi mengenai kesempurnaan jiwa sebenarnya itu ya. Apa kesempurnaan jiwa yang dimaksud oleh Mula Sadra? Apakah pencapaian wisdom, Sophia seperti yang difahami oleh orang Barat begitu? Ya, sebenarnya mungkin ada kemiripan kali ya, karena memang kan Aristoteles juga memahami bahwa hakikatnya manusia itu
itu khususnya ada pada perannya dalam berpikir gitu, dalam berpikir. Jadi dirinya sebagai sesuatu yang sebutlah kegiatan berpikir itu oleh Aristoteles dipandang sebagai sesuatu yang sangat tinggi gitu, bahkan disematkan kepada Tuhan gitu. Saking dia mengagumi tentang berpikir itu, dibilang bahwa Tuhan itu menghasilkan dunia dengan berpikir. Jadi ketika dia memikirkan dirinya, lalu terhasil dimensi yang selanjutnya, kemudian dia berpikir lagi akal yang muncul itu misalnya mikirkan tentang dirinya dan mikirkan tentang Tuhan, muncul lagi level berikut dan seterusnya, karena saking mengagumkannya tentang berpikir. Walaupun itu bisa dikatakan spekulatif juga ya. Spekulatif sebenarnya, itu sangat spekulatif tentu saja. Kita punya cara pandang yang lain tentang hal tersebut tentu saja. Betul gitu. Nah itu maksudnya berpikir itu adalah sesuatu yang ketika dilakukan secara serius, ya, sampai dia pada pengetahuan hakikat segala sesuatu, ya macam-macam gitu, tentang makanan tadi kita sebut, tentang politik, tentang ilmu, tentang kebahagiaan dan sebagainya gitu, yang pada dasarnya penting bagi hidup manusia. Itu manusia yang mengasah kemampuan dia untuk berpikir tadi, akhirnya pada dasarnya mengasah kesempurnaan dirinya. Yang membuat manusia menjadi manusia itu adalah si berpikir itu, si natikoh kalau bahasa orang Islam ya, kemudian ya mengambil definisi yang dibuat oleh Aristoteles, kita ada hayawanatik gitu, makhluk hidup yang berpikir gitu, makhluk hidup yang berbahasa juga dalam makna itu. Jadi kalau kesempurnaan jiwa itu justru amat sangat bisa dicapai ketika manusia punya kemampuan berpikir yang amat tinggi, karena dia sebenarnya akan menghasilkan semacam kemampuan mengendalikan diri sebenarnya. Jadi kalau hikmah juga dipandang sebagai satu virtue gitu di dalam pembahasan Aristoteles misalnya, termasuk di dalam dunia Islam gitu ya. Ada kemiripan-kemiripan nih nanti ya. Meskipun tadi ada perbedaan pandangan alamnya ada juga. Cuma ada kemiripan tadi karena memang ketika hikmah telah diperoleh, manifestasi lanjutannya adalah menghasilkan semacam keadilan. Yang kalau di breakdown lagi nanti akan ada kaitannya dengan keberanian dan juga semacam disebutnya itu ifah gitu dalam bahasa Arabnya, atau bahasa Inggrisnya temperance gitu ya. Malu ya Bang. Ada semacam, kadang menerjemahkan sebagai kesederhanaan ya, sebenarnya mungkin semacam kehati-hatian. Kehati-hatian gitu. Ya, satu cara membawa diri yang hati-hati, yang mencerminkan kebijaksanaan dalam artian ilmu dan kebijaksanaan dalam artian amal gitu. Jadi orang filsafat dulu memahaminya sebenarnya itu satu rangkaian, akhirnya dia bisa adil kepada siapa? Adil kepada diri sendiri, adil kepada orang lain, adil kepada alam semesta, adil kepada bahasa, adil pada ilmu. Dalam arti itu sebenarnya semakin bisa terlihat bahwa filsafat itu jadi kesempurnaan jiwa manusia. Jadi manusia yang sempurna itu salah satu, sebutlah jalannya, kalau mau tidak mengatakan satu-satunya begitu ya, salah satu jalannya adalah sampai pada pemahaman yang sampai pada hikmah itu, sampai kepada kebijaksanaan itu. Jadi inilah, jadi sempurna gitu, manusia yang sempurna. Meskipun orang nanti akan tidak ada manusia yang sempurna. Ada ya, kesempurnaan manusia jangan dibayangkan jadi seperti Tuhan. Kesempurnaan manusia berbeda derajatnya dengan kesempurnaan Tuhan. Betul. Gitu ya. Tapi bukan berarti manusia tidak bisa mencapai kesempurnaan pada mutu dirinya sendiri, pada derajatnya sendiri. Nah, kalau kita tadi bicara dari muasal kata, dari apa itu filsafat, bagaimana persoalan definisi filsafat di barat, beberapa definisi filsafat di barat, kemudian masuk ke dalam tadi definisi yang diutarakan oleh Mula Sadra, kita akan sampai sebenarnya itu filsafat ini sangat dekat dengan manusia gitu ya. Sangat dekat. Bahkan kalau kita renung-renungkan gitu, berfilsafat itu atau merenung tadi itu gitu ya, adalah sesuatu yang kodrati dan manusiawi. Gitu. Jangankan kita, Dream Theater aja berpikir tentang sesuatu yang dari mana kita ada spirit Carison itu kan, dari mana kita ada, ngapain kita di dunia ini, mau kemana kita setelah mati gitu ya. Tapi memang orang Barat itu sampai di musiknya aja masih spekulatif. Gitu ya. Dream Theater itu jawaban-jawaban atas semua itu masih spekulatif gitu kan. Gitu. Itu ya hasil pemikiran mereka saja, bahwa kalau saya mati, kamu jangan nangis gitu ya. Saya tetap akan jiwa saya akan tetap abadi begitu, ruh saya akan abadi. Itu kan pemikiran mereka, tapi abadinya bagaimana mereka juga nggak tahu, kembali kemana gitu ya. Iya, gitu. Itu mereka sepertinya sedang menghibur diri dari ketidaktahuan saja begitu ya. Iya, tapi memang kebutuhan, maksudnya dalam artian
adalah hakikatnya manusia untuk terus untuk mencapai pengetahuan, untuk memperoleh pengetahuan. Dan di antara pengetahuan tadi yang ada adalah pengetahuan yang amat dalam gitu, yang dalamnya kalau kemudian tidak disadari justru akan masuk ke ranah-ranah yang semakin spekulatif gitu. Yang kalau dalam konteks orang Islam kita akan dapat saluran lain untuk sampai kepada ilmu yang nggak spekulatif dalam ranah-ranah yang dimaksud. Tapi kalau pakai akal rasional atau reason saja ya jadinya ini. Nah, kebutuhan itu sebenarnya nggak bisa nantiin juga gitu. Ntar aja lah kita ngejawab tentang dari mana saya, siapa saya, bakal kemana. Ntar aja dijawabnya. Nunggu sains dulu misalnya, atau nunggu waktu sejarah yang akan menghasilkan jawabannya. Jawaban tentang hal itu kesini-sininya dalam sejarah manusia justru malah dianggap nggak perlu dijawab. Pertanyaan ini malah nggak perlu dijawab karena dianggap jawabannya tidak pernah memuaskan. Ya karena memang kan pakai akal rasional aja gitu. Jadi kalau kemudian usaha menafikan jawab pertanyaan tadi itu justru menjadi bertentangan gitu sebenarnya dengan kebutuhan manusia untuk sampai pada pengetahuan yang dalam itu. Makanya kayak filsafat itu ya pada dasarnya menjadi sangat natural gitu. Yeah. Tentu saja kalau kita sebut natural di sini adalah masih dalam jangkauan manusia secara umumnya. Meskipun kalau kita bicara individu tertentu, nah ada yang mungkin tidak sampai jangkauannya ke sana. Tapi kan bukan berarti karena saya nggak sampai saya nggak suka. Karena saya nggak sampai saya nggak menganggap itu nggak ada. Kalau saya nggak tahu berarti nggak ada begitu. Gitu, jangan begitu. Kalau karena saya nggak suka dengannya, maka memang sebenarnya itu buruk. Ya, padahal kan itu bisa bercampur dengan banyak hal gitu. Bahkan kita lihat di zaman di kehidupan manusia, kebudayaan manusia yang panjang ini, Yunani kuno yang berhasil menghaluskan filsafat sedemikian rupa, meskipun telah ditaklukkan oleh Romawi waktu itu, secara kemiliteran itu kalah, tetapi hasil kebudayaan yang halus tadi justru dijadikan kurikulum pendidikan di Romawi, dan itu masih terus dibawa sampai sekarang gitu. Jadi kehalusan seperti itu yang nggak bisa kita remehkan begitu saja gitu, nggak bisa disepelekan begitu. Jangan dikecilkan karena justru itu akan mengecilkan kita gitu. Itu pencapaian yang agung meskipun kita tahu keterbatasannya gitu. Ya itu juga sadar lah. Maksudnya kalau melihat batas tadi membuat kita bisa menempatkan akal tuh bisa sampai kemana aja sih. Dan saluran sam'iyat yang tadi dibicarakan misalnya dalam proposisi itu diperoleh lewat saluran apa sih gitu. Bukan sekadar ada akal doang kan. Maksudnya panca indera gimana? Terus bagaimana kita tahu sejarah lewat apa misalnya gitu. Jadi sebenarnya kita bisa katakan filsafat itu adalah sesuatu yang sebenarnya kodrati dan sebuah tindakan yang amat manusiawi begitu ya. Amat manusiawi. Semua orang akan cenderung berpikir dan bertanya begitu ya, apalagi kalau sudah sakit, masuk rumah sakit gitu. Udah mau dekat dengan maut gitu kan. Itu biasanya orang mulai bertanya tuh, dari mana saya ini, kalau saya mati saya kemana nih gitu kan. Mulai bertanya-tanya tentang hal itu gitu. Betul. Dan ada baiknya sebelum kita kena stroke masih sehat gitu. Masih sehat gitu ya, berpikir kita masih kuat gitu kan. Lebih baik kita sekarang memikirkan itu dan dijadikan untuk menyempurnakan jiwa begitu ya. Betul. Digunakan untuk menyempurnakan jiwa, karena memang untuk menyempurnakan jiwa kalau kita nggak tahu apa arti sempurna, apa artinya manusia, hakikatnya manusia, kita mengarahkan usaha kita menghabiskan uang, menghabiskan tenaga, pikiran kita itu ke arah mana gitu. Kalau tujuan yang jelas. Ada satu ungkapan ya di kaum di beberapa kalangan itu, mereka mengatakan seperti ini, filsafat itu tidak terlalu konkret, tidak terlalu fungsional gitu ya. Masa kalau kita mau mau berbuat baik gitu ya, kita kan nggak butuh filsafat gitu. Yang kita butuhkan adalah guidance gitu, bimbingan gitu ya. Dan bimbingan itu kita bisa ambil dari hadis, dari Al-Qur'an begitu ya. Kita mau dekat dengan Tuhan, gimana caranya? Kan kita tidak bisa cuma merenung gitu. Merenung tidak akan mendekatkan manusia pada Tuhan gitu. Bahkan mungkin hanya merenung saja tidak akan sampai kepada Tuhan. Saya yakin pada satu sisi itu betul gitu ya. Kalau kita hanya merenung tanpa bimbingan, tanpa guidance dari wahyu dan dari orang-orang yang para ulama agung kita, gitu, kita tidak akan sampai pada hakikat. Memang kalau kita merenung hanya dengan akal saja, gitu. Tapi juga
gitu kan. Bukan berarti kita hanya filsafat itu tidak ada manfaatnya, begitu ya. Bukan berarti dengan filsafat kita merenung terus kita tidak sholat gitu ya. Bukan begitu gitu ya. Kita memerlukan hadis pada tempatnya, memerlukan sunnah pada tempatnya. Kita juga memerlukan filsafat pada tempatnya. Iya betul. Gitu. Maksudnya kan Al-Qur'an dan hadis tidak membicarakan segala sesuatu misalnya. Maksudnya jangan diharapkan Al-Quran dan hadis itu seperti buku manual yang sampai membicarakan sesuatu sedetil-detilnya sehingga tidak menyisakan ruang bagi akal untuk melakukan apapun gitu. Kan masing-masing saluran itu ada karena memang punya perannya sendiri. Jangan sampai salah tukar juga gitu. Tapi kalau sampai akhirnya direduksi, akal tidak diaktifkan sama sekali, justru kemanusiaan manusia itu menjadi problematis gitu. Ya. Kalau kita obrolkan dengan cara kita sehari-hari gitu ya. Kita bikin dongeng gitu ya, dongeng dua orang yang lapar gitu. Dua orang ini berjalan gitu. Dia dalam keadaan lapar, dia berjalan sama-sama melihat roti di depan rumah orang. Yang pertama karena laparnya, karena dorongan biologisnya gitu ya, dia ambil saja roti itu, artinya dia curi roti itu tanpa berpikir, kemudian dia makan. Yang dia lakukan sebenarnya hanya memenuhi kebutuhan biologisnya tanpa memikirkan hal-hal konsekuensi dari tindakannya. Betul. Gitu. Tapi kalau orang yang berpikir, dia lapar, dia lihat roti di rumah orang gitu ya, mungkin dia akan ketuk rumah itu. Dia katakan saya lapar, saya belum makan. Bisakah saya memakan roti yang Anda miliki gitu ya? Apakah roti yang dimiliki Anda gitu ya? Sebagai konsekuensinya setelah makan roti, setelah saya kenyang, saya akan bekerja untuk Anda, misalnya membersihkan rumput gitu ya. Di situ ada etika, ada hal-hal lain gitu ya, ada relasi antara manusia yang lebih baik, ada cara memenuhi kebutuhan yang lebih terhormat, misalnya itu hal-hal yang seperti itu sebenarnya dalam filsafat itu. Jadi sebenarnya pertama saya kira catatan-catatan diskusi hari ini gitu ya, ngobrol-ngobrol hari ini, jangan diskusi lah ya, diskusi terlalu tegang. Ini karena ininya udah mau habis gitu ya. Mereka ini kameramen dan lain udah nunggu kacang bisa dimakan bareng-bareng. Jadi pertama catatannya adalah kita memiliki cara memahami filsafat yang berbeda dengan di Barat. Mungkin secara umum kita akan katakan bahwa filsafat dalam Islam itu sangat terkait dengan agama, bahkan lebih jauh lagi dibimbing oleh agama. Itu yang menghilangkan spekulasi-spekulasi tadi gitu ya. Sementara di Barat gitu kan, hanya karena meninggalkan agama itu, filsafat jadi banyak spekulasi yang dihasilkan dari proses berpikir itu, dan spekulasi itu pada akhirnya tidak pernah selesai gitu ya. Tapi catatan yang lainnya adalah filsafat sebenarnya itu sangat penting untuk kita, bermanfaat untuk kita, bahkan pada taraf tertentu adalah kebutuhan manusiawi kita, sesuatu yang kodrati dari diri kita gitu. Saya kira perbincangan hari ini kita cukupkan sampai sini dulu ya, ngobrol-ngobrol kita ini gitu ya. Tentu tadi banyak sekali dari hasil obrolan ini catatan-catatan untuk episode selanjutnya gitu ya. Tapi saya kira untuk hari ini kita bisa cukupkan mengenai, tadi kita sudah membicarakan apa itu filsafat dari sisi etimologinya, definisi-definisinya baik di Barat, problematika definisinya di Barat, bagaimana dalam Islam diterjemahkan gitu ya. Kemudian juga bagaimana faedah filsafat bagi keseharian. Jadi kita sudah membicarakan juga filsafat sebagai sesuatu yang kodrati dan tindakan manusiawi. Gitu. Saya kira itu yang kita obrolkan hari ini, Pak Rijal. Iya. Kita tutup saja obrolan kita hari ini sebagai pembuka program ngobrol-ngobrol filsafat di komunitas Nun. Insya Allah kita nanti akan tayangkan setiap satu pekan satu kali program ini. Kita akan bicara nanti misalnya di episode kedua kita akan bicara apa kegunaan filsafat. Nanti tadi ada catatan hubungan filsafat dan ilmu kalam dan tasawuf. Kita di episode ketiga akan bicara mengenai apa hubungan filsafat dan agama gitu, dan lain-lain. Kita akan banyak bicara gitu ya. Tentu termasuk nanti yang lebih khusus lagi ya, apa tadi itu wujud, apa tadi itu akal, kita akan bincangkan lagi. Tapi kita hari ini kita tutup saja. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah membantu acara ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah, rekan-rekan sekalian, saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian yang sudah menyimak obrolan kita hari ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa membangun keberpikiran kita, kebangsaan kita, kemanusiaan kita di Indonesia ini. Semoga bisa mengukuhkan keimanan kita juga, bukan melunturkannya. Dan insya Allah kita akan berjumpa lagi di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.